Jadi kesenjangannya banyak ya, antara kehidupan dan kebudayaan kita dengan mereka. Sejarahnya juga antara sejarah kita dengan sejarah dalam Alkitab. Kita tahu bahwa terjadinya Alkitab itu memakan kurun waktu 500 sampai 1000 tahun. Baru dia terkumpul menjadi satu kitab suci, kan gitu ya. Nah, yang keempat, Alkitab tidak dituliskan, semua Alkitab itu tidak dituliskan oleh satu orang, tetapi oleh banyak orang. Masing-masing kitab, masing-masing orang, bahkan ada satu kitab ditulis beberapa orang. Misalnya kitab Nabi Yesaya, misalnya kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan, kan begitu ya. Dan kitab-kitab itu juga mengalami proses redaksionil atau apa namanya itu, penulisan kembali. Ketika ada penulisan kembali, bisa dipastikan ada kata-kata yang terhilang, yang terlupakan, ada yang tambah, ada yang kurang, kan gitu ya. Nah, kemudian bukan hanya itu saja, para penulis kitab ini pun beda zamannya. Misalnya dalam kitab Taurat, antara Yahwis, Elohis, Deuteronomis, Priester Codex atau naskah-naskah imam, itu beda zamannya. Jadi dalam satu kitab aja, misalnya kitab Kejadian, sudah berapa zaman di dalam, sudah berapa sumber di dalam, begitu. Nah, inilah kesulitan-kesulitan yang ada. Tapi kita semua sudah mempelajari itu, saya kira semua. Kemudian adanya perbedaan-perbedaan di dalam teks. Ya, misalnya contoh, lamanya orang Israel diperbudak di Mesir. Nah, satu teks mengatakan 400 tahun, teks lain mengatakan 430 tahun. Lalu, yang mana yang benar? Kan begitu kan? Nah, tentu kita tidak perlu ragu tentang kebenaran itu. Yang pasti, perbudakan itu terjadi 400 tahunan. Soal mana yang benar, apakah 400 atau 430, itu kan tergantung penulis. Penulis yang menuliskan, dari mana dia mulai menghitung. Itunya perbedaan itu, perbedaan dari awal menghitungnya dia. Makanya disebutkannya 430 tahun. Ada yang menyebut 400 tahun, gitu ya. Ada perbedaan-perbedaan di situ. Dan itu wajar saya kira, karena zaman mereka juga zaman yang berbeda, cara pandang mereka juga berbeda satu sama lain. Kemudian yang keenam, Alkitab adalah hasil karya Roh Allah melalui para penulisnya. Nah, jadi kita percaya Roh Allah bekerja melalui para penulis itu, sehingga penulis itu bisa mengingat semua rentetan peristiwa sejarah itu. Mengingat nama-nama, mengingat tempat-tempat, mengingat kejadian-kejadian. Untuk mengingat itu kan kalau manusia biasa pastilah kesulitan. Karena yang diceritakan itu kan makan kurun waktu yang lama. Nah, tapi dengan pertolongan Roh Allah, maka Roh Allah memberikan inspirasi kepada penulis, sehingga dia bisa menuliskan itu. Itu ya. Nah, selain itu sumber Alkitab kita itu juga bermacam-macam. Sumber penulisnya itu bermacam-macam. Kita bisa lihat di sini misalnya ada yang menyebut buku peperangan Tuhan dalam Bilangan.
Ada yang menyebut kitab orang jujur dalam Yosua dan 2 Samuel. Ada yang menyebut riwayat hidup Salomo dalam 1 Raja-Raja. Ada yang menyebut sejarah raja-raja Israel. Jadi ada catatan tentang sejarah raja-raja Israel. Selain itu ada lagi sejarah raja-raja. Nah, ada di 1 Raja-Raja 14. Tetapi ada juga yang menyebut sekali dua. Sejarah raja-raja Yehuda dan Israel. 2 Tawarikh. Kemudian yang berikut ada disebutkan penjelasan kitab raja-raja. Yang berikut ada disebutkan riwayat Nabi Ido. Yang berikut ada disebutkan nyanyian ratapan. Jadi kita lihat di sini betapa banyaknya ragamnya ya sumber Alkitab itu yang digunakan para penulis pada zaman masing-masing. Ya, kita nggak tahu yang mana mengambil nomor 3, nomor 5, nomor 6, nomor 9, kita nggak tahu. Tapi kita bersyukur di dalam Alkitab ada catatan tentang sumber-sumber mereka, yaitu nama-nama kitab, nama-nama riwayat, nama-nama catatan, nama-nama nyanyian. Gitu ya. Nah, sekarang di dalam pekerjaan hermeneutik, sering kalian saya ingatkan, apakah pekerjaan kita ini? Eksegesis atau esegesis? Eksegesis itu adalah apa kata Tuhan tentang firman Tuhan. Jadi tujuan kita menemukan firman Tuhan menurut firman Tuhan sendiri. Inilah pekerjaan kita, eksegesis. Tapi ada juga yang mirip dengan ini namanya eisegesis. Eisegesis itu adalah apa kata manusia, kata penafsir, kata peneliti tentang firman Tuhan. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau eksegesis itu adalah firman Tuhan menurut firman itu sendiri. Kalau eisegesis, firman Tuhan menurut manusia itu sendiri, menurut penafsirnya. Gitu. Nah, sekali lagi pekerjaan kita adalah nomor 1, eksegesis. Bukan eisegesis. Karena eisegesis ini lazim digunakan oleh pendeta-pendeta lain atau pengkhotbah-pengkhotbah lain dari gereja-gereja karismatik ini biasanya ya. Bukan dari kalangan kita ini. Tapi anehnya ada juga dari kalangan kita yang terjebak di sini, yang melakukan eisegesis. Kenapa dia melakukan eisegesis? Karena dia ingin meniru para pendeta lain. Karena dia melihat pendeta lain itu lebih populer, lebih terkenal dengan caranya, dan lebih enak didengar menurutnya. Akhirnya tanpa berpikir panjang, dia langsung ikuti cara itu. Padahal itu salah. Bukan itu pekerjaan kita. Kita tidak menerangkan kata-kata manusia tentang firman Tuhan. Tapi kita mau menerangkan kata-kata Tuhan tentang firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan yang mau kita bagikan, bukan kata-kata manusia. Karena hanya firman Tuhan yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat menyembuhkan kita. Kalau kata-kata manusia, itu sama dengan bohong, ya kan? Kalau pikiran manusia, keinginan manusia yang mau diajarkan dengan mengatasnamakan firman Tuhan, saya kira itu
manipulasi itu ya. Itulah orang yang mau membesarkan diri di atas atau dengan memperalat firman Tuhan. Pekerjaan kita bukan membesarkan diri kita di atas firman Tuhan, tapi justru membesarkan Tuhan di atas firman Tuhan. Jadi kita nggak perlu populer, kita tidak perlu terkenal, kita tidak perlu dipuja-puji orang, nggak perlu. Yang perlu dipuja-puji orang itu Tuhan. Nah ini, saya ingatkan kalian, hati-hati. Dari mana kita tahu dia bereksegesis? Yaitu dari cara dia menjelaskan. Dia tidak melakukan hermeneutik. Ya. Langkah-langkah hermeneutik dia tidak lakukan. Itu ketahuan nanti dari penjelasan-penjelasannya. Kalau orang yang melakukan eksegesis, ada langkah-langkah hermeneutik. Ada prinsip-prinsip hermeneutik sebagaimana yang sudah kita pelajari. Dan ada beberapa metode untuk menggali. Nah, jadi pekerjaan kita di dalam hermeneutik adalah mencari tahu apa pesan firman Tuhan di dalam teks setelah diungkap dengan metode penafsiran Alkitab. Jelas ya? Jangan sampai salah tentang ini. Nah, untuk menolong kalian, ada ilustrasi. Teks-teks Alkitab itu seumpama atau ibarat lahan atau tanah yang mengandung berbagai kekayaan harta karun di dalamnya. Jadi kita mau menemukan harta karunnya. Harta karun itu adalah firman Tuhan, kan begitu ya? Atau seumpama lahan atau tanah yang mengandung air kehidupan. Tanah atau lahannya yang mengandung air murni, air yang menguduskan, air yang menyembuhkan, air yang memulihkan, dan yang menghidupkan. Itulah firman Tuhan. Ini ilustrasinya. Jadi kita mau menemukan airnya, air murni, air kehidupan itu. Kita tidak mau menjelaskan tanah-tanahnya itu, bukan. Unsur-unsur tanahnya, bukan. Tapi untuk mendapatkan air kehidupan, kita kan harus menggali atau membor tanah lahan itu, ya. Nah, jadi menafsir itu sama dengan itu, menggali atau mengkaji sebuah lahan guna mendapatkan air bersih dan air kehidupan. Dalam menggali lahan atau untuk mendapatkan air yang bersih, kita memerlukan alat. Alat itulah yang disebut dengan metode penafsiran Alkitab. Seperti historis kritis, kanonikal, naratif, ilmu-ilmu murni, apalagi teologi pembebasan, feminisme, kontekstual, postkolonial. Nanti itu mungkin bisa berkembang terus itu. Itulah alatnya. Itulah metodenya. Jadi bukan itu tujuan kita. Tapi tujuan kita adalah air hidup atau air bersih, air kehidupan. Nah, seperti ini. Ini model membuat sumur. Kita tahu dia akan mengeluarkan isi perut bumi ini ya. Menggali, mengeluarkan batu-batu dari dalam, mengeluarkan tanah, kemudian menunggu air itu nanti akan muncul dari dalam tanah. Tentu proses ini tidak mudah. Ini bisa longsor berkali-kali juga waktu dia menggali ya. Tapi ada model yang praktis sekarang yaitu dengan menggunakan mesin. Langsung dibor. Itulah namanya sumur bor ya. Nah, pekerjaan kita dalam hermeneutik itu persis seperti di dapur.
Kalau orang di dapur kan tujuannya memberi makan atau memberi minum. Nah, sebelum dia memberi makan seisi rumah itu atau tamu yang akan datang mungkin, dia harus mempersiapkan sedemikian rupa ya, atau dengan berbagai keahlian. Dia mau memberi makan apa misalnya. Bahannya ya beras, sayuran, ikan. Kalau dia minuman bisa jus, bisa kopi, bisa teh manis, bisa teh manis dingin. Nah, itu soal bahan lah. Tapi prinsip di dalam pekerjaan dapur ini adalah mempersiapkan makanan dan minuman sebaik mungkin, seenak mungkin, sesehat mungkin, sebersih mungkin untuk disuguhkan kepada seisi rumah. Jadi pekerjaan hermeneutik ini seperti ini. Siapa yang menikmati makanan? Yang menikmati makanan nanti adalah jemaat atau pembaca daripada tafsiran kita. Atau ya lebih cocok kita sebut jemaat lah ya. Jemaat secara luas, bebas menikmati apa yang sudah kita persiapkan di dapur produksi kita. Gitu kira-kira ya. Nah, atau bisa juga kita ilustrasikan seperti pekerjaan seorang laboratorium untuk meneliti sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu itu dia memerlukan alat, mungkin alat mikroskop, mungkin alat pemanas, mungkin alat apa namanya itu pengaduk, penyaring. Nah, itu pekerjaan peneliti lah ya. Tapi yang pasti dia mencari sesuatu untuk dipublikasikan, untuk dibagikan ke khalayak ramai. Kira-kira begitu pekerjaan kita juga. Jadi pekerjaan kita juga meneliti. Alatnya Alkitab, kamus-kamus, dan lain-lain. Nah, alat-alat penafsiran tadi itu sudah biasa kita dengar ya. Penafsiran historis kritis, kanonikal, naratif. Ada membaca dari bawah yaitu teologi pembebasan. Ada namanya sosioekonomi, sosiopolitik, ilmu murni lah ini. Penafsiran kontekstual, teologi pembebasan, feminisme, minjung dari Korea, Dalit dari India. Kemudian yang terakhir yang sedang berkembang sekarang juga penafsiran postkolonial, yaitu penafsiran yang tidak menggunakan warisan dari Barat. Ya, ini tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah kita lewati ini di mata kuliah hermeneutik. Nah, dalam menafsirkan Alkitab, apa saja yang perlu kita lakukan langkah-langkahnya? Yang pertama, ya kita memang harus berdoa. Ya, sama seperti kuliah ini tadi atau pembekalan ini tadi, kita akan memulainya selalu dengan memuji Tuhan dan berdoa. Kenapa ini doa penting? Karena yang mau kita cari kan firman Tuhan. Yang mau kita temukan itu, yang mau kita teliti itu kan firman Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang bisa memberitahu apa itu firman-Nya. Makanya kita perlu minta pertolongan Dia. Jadi sebelum kita memulainya, kita perlu berdoa, minta pertolongan, minta petunjuk, minta hikmat. Dan selama prosesnya juga, ya kita harus berdoa, apalagi sesudah. Sesudah kita mendapatkan sesuatu, tentu kita mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan yang telah membimbing kita, mengajar kita melalui Roh Kudus-Nya. Sehingga kita mendapatkan hasil tafsiran itu. Ya. Berdoa jangan lupa, jangan sepelekan ini. Karena kita meneliti firman Tuhan, bukan meneliti
pengetahuan manusia, bukan. Kemudian yang kedua, membaca teks itu secara berulang-ulang sampai teks itu pindah ke dalam diri kita. Jadi kita akan membaca Alkitab. Karena kita baca dia berulang-ulang, maka dengan menutup Alkitab pun kita sudah bisa memahami, kita sudah bisa mengingat alur daripada teks itu. Kalau sudah dibaca berulang-ulang, nanti teksnya akan ada di dalam dirimu. Bukan lagi di dalam Alkitab. Tapi sudah di dalam diri kita, sehingga kita tahu apa yang disebutkan di ayat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, memperbandingkan beberapa terjemahan teks, seperti yang kita lakukan dalam hermeneutik. Mulai dari LAI, bahasa Indonesia, kemudian bahasa daerah yang kita kuasai, masing-masing daerah kita lah itu kan. Kemudian bahasa Inggris, ini juga harus dipilih yang mana. Kalau saya sering menggunakan King James Version ya, karena King James Version ini lebih dekat ke bahasa Ibraninya. Kemudian teks masoranya kita lihat. Apalagi kalau terjadi perbedaan antara Alkitab lain dengan bahasa daerah, ada lagi perbedaan dengan bahasa Inggris. Yang mana mau kita ikuti? Tentu untuk menjudge itu, memeriksa itu, teks Masora untuk Perjanjian Lama, baru koine, ya, apa itu namanya, Novum Testamentum, yang berbahasa Yunani koine untuk Perjanjian Baru. Ya, kalau tidak ada perbedaan, ya puji Tuhan. Tapi kalau ada perbedaan bagaimana? Apakah jemaat kita biarkan bingung? Tentu tidak. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang teolog harus menolong mereka. Kenapa itu berbeda? Yaitu berhubungan dengan adanya catatan di aparatus. Nah, jadi masing-masing terjemahan ini ada yang mendasarkan terjemahannya kepada catatan aparatus, yaitu naskah-naskah kuno yang ada di aparatus itu. Dan kita sudah menemukan ini di dalam hermeneutik, dalam mata kuliah hermeneutik, ada perbedaan itu. Kalau kita sungguh-sungguh ya, tapi kalau kita merasa takut capek, malas capek, ya memang kita seperti tidak peduli. Tapi hati-hati, ketika ada warga jemaat atau majelis yang rajin membaca Alkitab dalam beberapa bahasa, dia akan bertanya kepadamu dan kamu terjebak, tidak bersiap, tidak bisa menjawab. Apalagi kalau teks aparatusmu atau Alkitabmu tidak memiliki teks aparatus. Makin gagaplah kamu, ya kan? Jadi kalau kita tidak bisa menjawab, mereka pun bingung. Ini sekolah pendeta apa ya? Masa Alkitab pun nggak paham katanya. Ada perbedaan, dia nggak tahu yang mana yang benar katanya. Hati-hati kalian. Di jemaat, ya kita sudah dianggap fasih tentang Alkitab. Sudah dianggap fasih tentang bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Walaupun kamu mungkin dapat C-nya di sini, ya kan? Tapi di jemaat itu nggak tahu dia itu. Begitu kamu sudah jadi pendeta, ya bahasa Ibrani, bahasa Yunani dianggapnya sudah oke lah kau itu, kan gitu ya. Baik, kita lanjut. Kalau ada perbedaan-perbedaan itu kita catat, kemudian kita uji perbedaan-perbedaan itu dengan Alkitab Ibrani kalau PL dan Alkitab Yunani kalau PB. Nah, selanjutnya membaca teks yang mendahului ayat kita, teks perikop kita ya, dan sesudahnya. Sesudah teks yang hendak kita tafsir, perlu dibaca untuk memberi informasi tentang teks kita.
Yang berikut, cari informasi tentang latar belakang sejarah teks. Nah, ini yang mereka seringkali tanya ini. Mereka akan tanya, apa rupanya yang terjadi pada saat itu, kenapa teks ini berbunyi seperti ini, katanya. Jadi, inilah yang disebut dengan latar belakang sejarah. Dia akan mungkin bertanya tentang aspek sosial, aspek ekonomi, politik, budaya, agama, tentang penulis kitab, tentang tempatnya di mana ditulis, waktunya kapan ditulis, kemana alamat tujuan kitab itu ditujukan. Nah, ini latar belakang semua. Dan ini kita bisa atasi dari buku-buku pengantar atau buku-buku pembimbing. Pengantar PL, pembimbing PL, atau PB ya. Kemudian yang ketujuh, menyusun pokok-pokok pikiran dan membuat sub-sub tema menurut pembagian ayat-ayat dalam teks. Jadi temanya biasanya dalam perikop itu, dalam almanak itu, sudah ada. Di almanak atau di susukara itu, sudah ada tema. Nah, di dalam penafsiran kita, tentu kita mencari subtema apa aja yang terkandung di dalam penelitian kita terhadap teks itu. Bisa juga menurut pembagian ayat-ayat dalam teks. Ayat mana dengan ayat mana dia satu bagian. Ayat mana yang mungkin harus berdiri sendiri. Lalu kita mencatat kata-kata sulit, lalu meneliti kata-kata itu. Ini langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pekerjaan hermeneutik ya. Yang berikut baru menyusun tafsiran menurut metode yang dipilih. Nah, tadi kan kita sudah tunjukkan ada beberapa metode alat yang mau digunakan. Kita harus pilih apakah historis kritis, apakah kanonikal, kita harus pilih sendiri. Ya. Nah, sebentar saya izin sebentar dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi kita harus memilih salah satu metode. Silakan mau pakai metode mana, itu tergantung kebutuhanmu lah ya, kebutuhanmu sendiri. Kalau mau pakai metode historis kritis, berarti kamu harus mencari tahu latar belakang sejarahnya dan keilmiahan daripada kata-kata itu. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan
yang secara logika harus bisa dijelaskan. Kalau menggunakan kanonika, tentu ketika kamu menjelaskan satu ayat atau satu kata di dalam teksmu, kau cari tahu dulu teks-teks lain yang berbicara tentang itu. Lalu kamu baca itu, kamu teliti itu, sehingga kamu mendapat satu pemahaman tentang teksmu itu. Begitu seterusnya, naratif atau lain-lainnya. Tidak perlu saya ulang lagi karena kita sudah lakukan ini. Lalu yang berikutnya, setelah selesai tafsiran kita itu, menurut metode yang kita pilih itu, kita perhadapkanlah tafsiran kita tadi itu kepada pergumulan konteks kehidupan gereja dan masyarakat kita. Sekarang misalnya konteks yang paling nyata adalah pandemi global. Apa firman Tuhan yang kamu peroleh dari tafsiran itu terhadap pergumulan masyarakat kita yang sedang berjuang menghadapi pandemi global COVID-19? Selain itu, warga jemaat kita juga berjuang menghadapi ekonominya, ya, menghidupi keluarganya. Demikian juga menghadapi pendidikannya, sekolahnya, kuliahnya. Seperti kalian yang banyak mengalami proses online. Di satu sisi ini ada untungnya, tapi di sisi lain juga ini ada kerugiannya. Kan begitu. Nah, ini pergumulan ini kan dialami warga jemaat kita juga. Bagaimana firman Tuhan menyapa mereka dalam pergumulan seperti itu? Lalu yang berikut, membacakan isi konsep tafsiran kita kepada orang lain, kepada temanmu misalnya. Apakah mereka bisa memahami isi dan makna dalam konsep itu? Kalau dia pun nggak mengerti, nggak mungkin ini kau publikasikan. Saya nggak ngerti apa maksudnya ini katanya. Bacakan lagi kepada orang lain, dia pun bilang nggak mengerti. Nggak banyak aku dapat dari sini katanya. Nah, tentu kau harus kembali mengkaji. Di mana kesalahan penafsir di sini? Berarti sama dengan menyediakan makanan dan minuman di dapur tadi. Kalau mereka bilang nggak enak makanannya, berarti ada kesalahan di dapur itu. Jangan salahkan mereka yang menikmati. Tentu ada kesalahan proses di dapur produksi atau di laboratorium peneliti, ya. Harus teliti ulang lah kalau ada yang nggak jelas. Karena tujuan kita dalam hermeneutik kan menjelaskan. Jadi firman Tuhan itu sendiri sebenarnya sudah jelas, tapi kita perlu lebih menjelaskan. Jangan gara-gara penjelasanmu, firman Tuhan itu makin tidak jelas, makin kabur. Wah, ini kan runyam ya. Ya. Nah, kalau mau disederhanakan, apa yang dibutuhkan jemaat dari kita sebagai pemberita firman atau pelayan firman? Apapun teksnya yang hendak dikhotbahkan atau diuraikan kepada jemaat atau kepada majelis jemaat, mereka hanya membutuhkan yang pertama, pesan dari firman Tuhan yang menjadi pegangan dan pedoman hidup mereka menghadapi realitas kehidupannya sehari-hari. Atau dengan kata lain, kita menghadirkan firman Tuhan. Ya, kita menghadirkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hadir dalam kehidupan mereka. Itulah yang mereka butuhkan. Kalau tidak begitu, semuanya omong kosong menurut mereka. Oleh karena itu, harus jelas siapakah yang menuliskan kitab tersebut dan apa pergumulan yang dihadapi penulis itu pada zamannya. Kapan dan di mana kitab itu dituliskannya? Apakah tujuan penulisnya menuliskan teks tersebut? Apa relevansi, implikasi, refleksi yang menjadi pesan firman Tuhan dari teks itu?
Itu saja yang mereka butuhkan. Kalau itu sudah jelas, mereka akan memahami dengan baik. Nah, apa yang kita perlukan untuk menjelaskan itu semua? Yang pertama, kamu harus punya ini, buku-buku pembimbing PL, pembimbing PB, tafsiran Alkitab PL, tafsiran Alkitab PB, tafsiran kitab-kitab PL, maksudnya masing-masing kitab, tafsiran kitab-kitab PB, masing-masing kitab PB ada tafsirannya. Kenapa ini kita perlukan? Karena di dalam buku itu dijelaskan tentang tadi, tentang penulis, tentang keadaan pada waktu itu, siapa penulisnya, apa tujuan penulis itu, kemana dialamatkan tulisannya itu, di situ ada. Jadi kalau kalian sekarang sudah rata-rata tingkat 3, kalau sampai sekarang pun kalian tidak punya buku-buku ini, aduh, kalau kalian cuma mengandalkan internet, waduh, saya tidak bisa bayangkan nanti bagaimana kesulitanmu menjawab pertanyaan para majelis, para penatua, sintua, atau samas, atau diaken. Kenapa? Karena mereka sudah punya ini. Jadi sebelum berangkat sermon dia misalnya, dia sudah baca itu. Kalau misalnya teksnya tentang Matius, dia baca dulu pengantar Matius itu, di dalam tafsiran Matius itu. Oh gini. Lalu kau ditanya nanti di tempat sermon, kau nggak tahu, wah dia heran. Berarti ini pendeta cuma mengandalkan Google katanya. Gawat kau ya. Ketahuan. Karena dia juga bisa cari di Google. Berarti pendeta ini nggak punya buku tentang pembimbing atau pengantar namanya. Waduh. Jadi saya harap sebelum CP, ya kau belilah ini. Bagi yang belum ada ya, belilah ini, lengkapi dirimu. Nanti berangkat CP kamu sudah bisa bawa ini. Yang kedua, kamu harus punya kamus Ibrani dan kamus Yunani. Kenapa? Nanti kan ada perbedaan antara Alkitab dengan bahasa daerah. Dari mana kamu tahu yang mana yang benar atau yang tidak? Nah, ketika kamu sudah dapat katanya, berarti ada perbedaan penerjemahan tentang kata ini. Apa arti kata ini? Nah, kamu harus buka kamus. Di dalam kamus itu nanti ada beberapa arti kata itu. Satu kata Ibrani bisa memiliki beberapa arti loh. Bukan satu kata Ibrani baru satu bahasa Indonesia. Enggak begitu. Di dalam buku-buku kamus, satu kata Ibrani, satu kata Yunani bisa memiliki apa arti. Itulah pentingnya kita memiliki kamus-kamus ini. Kemudian selain itu kamus-kamus teologi. Kamus-kamus teologi ini adalah menjelaskan kata-kata teologi seperti ensiklopedi Alkitab. Ya kamu harus punya itu, ensiklopedi Alkitab itu. Ya, bagaimana caranya? Ya itulah. Kamu harus berusaha. Kenapa kamu beli pulsa, paket bisa, beli buku tidak bisa? Ini kan masalah ya. Kemudian konkordansi Alkitab. Apa ini konkordansi Alkitab? Yaitu mencari tahu kata tertentu di mana saja dituliskan. Misalnya zaitun, di mana saja zaitun itu ada? Itu ada di konkordansi Alkitab. Ini sangat berguna sekali ketika kamu menggunakan kanonikal, metode penafsiran kanonikal. Yang berikut peta Alkitab. Kenapa ini perlu? Ya, supaya kau tahu di sebelah mana dia posisi yang diceritakan itu. Karena bisa aja ada cerita itu, maka pergilah dia ke arah timur, katanya kan. Loh, kalau kau nggak tahu peta Alkitab, dia dari mana ke mana timurnya ini. Pergilah dia ke barat, katanya. Pergilah dia ke utara atau ke selatan. Kamu harus tahu, membayangkan di mana posisi negara-negara sekitar Israel itu, ya kan? Kalau selatan berarti Mesir, ya kan? Di bawah itu negara Mesir.
Kalau ke kanan sebelah timur Jordania, ya kan? Kemudian kalau ke arah utara, arah timur Irak dan Iran. Ke utara yaitu Asur atau Suria, ya. Kemudian Lebanon. Kalau ke barat itu Laut Tengah, menuju ke Eropa misalnya, atau ke Yunani, atau ke Romawi, kan gitu ya. Nah itu harus bisa dibayangkan. Jadi makin sering melihat peta Alkitab, makin paham kita ketika disebutkan nama kota itu, kita paham di mana posisinya gitu. Ini pentingnya peta Alkitab. Kalau mau menggunakan internet juga nggak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang di tempat CPMI itu sinyal belum tentu sanggup. Satu-satunya yang paling mantap adalah menguasai peta. Di belakang Alkitab kita atau Bible kita ada peta yang sangat sederhana. Tapi terlalu sederhana. Harusnya ada atlas Alkitab kamu punya. Beli itu atlas Alkitab ya. Nah, begitu kira-kira sebagai pengantar mungkin kita bisa diskusi dulu karena sudah lewat 45 menit, kita masih punya sisa sekitar 65 menit lagi untuk diskusi. Silakan. Siapa yang mau bertanya, silakan.